Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar, tentang volume bangun ruang sisi datar, yaitu pada kegiatan 8.5 menentukan volume prisma. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku paket ini. Yang pertama, volume prisma. Ayo kita menggali informasi, ayo kita menalar contoh soal, dan ayo kita mencoba. Pada volume prisma ada prisma segitiga, segi 4, segi 5, segi 8, dan sebagainya. Volume prisma ini adalah luas alas kali tinggi. Luas alas di sini tergantung pada alasnya. Misalkan prisma segitiga, maka luas alasnya adalah segitiga. Prisma segi 4, maka luas alasnya kita harus mencari segi 4 ini. Untuk prisma segi 5, kita harus mencari luas alas segi 5. Contohnya, prisma segitiga ini volumenya adalah luas alas kali tinggi prisma. Luas alas di sini karena berbentuk segitiga dan siku-siku pada A dan B, maka rumusnya adalah setengah alas kali tinggi prisma. Setengah alasnya misalkan A dan tingginya adalah B kali tinggi prisma. Ini adalah rumus volume prisma segitiga. Misalkan prisma segi 4, karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar kali tinggi prisma, sehingga ini adalah volume prisma segi 4. Misalkan prisma segi 6 beraturan ini, kita akan mencari luas alasnya. Kita fokuskan pada alas prisma segi 6 ini. Kita bagi segi 6 ini menjadi beberapa segitiga, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan panjang sisi A, maka akan terbentuk segitiga sama sisi. Kita fokus pada sebuah segitiga, panjang sisinya A. Kita akan mencari tingginya, yaitu T, maka panjang ini adalah setengah A. Kita cari T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi setengah A dikuadratkan, atau sama dengan A kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat, atau sama dengan 3/4 A kuadrat. Ini adalah T kuadrat, sehingga T sama dengan akar dari 3/4 A kuadrat. 1/4 diakarkan setengah, A kuadrat diakarkan A, maka sisanya adalah akar 3. Ini untuk T. Maka luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya yaitu A, tingginya setengah A akar 3. Setengah kali setengah 1/4 A kali A kuadrat akar 3. Ini luas segitiga. Sehingga luas alas, karena ada 6 segitiga, maka 6 kali luas segitiga sama dengan 6 luas segitiga 1/4 A pangkat 2 akar 3. Ini kita bagi 2, 3 bagi 2, 2, sehingga luas alas sama dengan 3/2 A kuadrat akar 3. Maka volume prisma segi 6 ini adalah luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya yaitu 3/2
A kuadrat akar 3 kali tinggi prisma adalah T. Ini adalah volume prisma. Ayo kita menggali informasi. Misalkan ada sebuah prisma segi 4, kita bagi 2, maka akan ada 2 buah prisma segitiga. Misalkan prisma segi 4 ini ukurannya 8, 6 dan tingginya 40 cm. Kita cari volumenya, luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi panjang, yaitu panjang kali lebar dan kali tinggi prisma. Panjangnya adalah 8 kali 6, tingginya 40, sama dengan 1920 cm pangkat 3. Ini volume prisma segi 4. Jika prisma segi 4 tadi dibagi 2, ada 2 buah prisma segitiga. Kita cari volumenya, yaitu luas alas kali tinggi. Alasnya karena berbentuk segitiga siku-siku pada sisi 6 dan 8, rumusnya adalah setengah alas kali tinggi prisma. Kita kasih P untuk membedakan dengan tinggi segitiga. Setengah alasnya adalah 8, tingginya 6, tinggi prismanya adalah 40. Ini sama dengan 960. Untuk volume prisma yang separuhnya juga sama, luas alas kali tinggi. Karena berbentuk segitiga, setengah alas kali tinggi prisma, maka setengah kali alasnya, yaitu di sini sama dengan yang di atas, 8 kali tingginya adalah 6, tinggi prisma yaitu 40, sama dengan 960. Jika volume kedua prisma segitiga ini kita jumlahkan, maka hasilnya 960 ditambah 960 sama dengan 1920, sama dengan volume prisma segi 4 yang belum dibagi. Pada prisma segi 6 ini, dengan alas segi 6 beraturan dengan panjang sisi 10, kita akan mencari luas alas, yaitu segi 6 beraturan dengan panjang sisi 10. Kita bagi segi 6 beraturan ini menjadi beberapa segitiga, sehingga panjang sisinya segitiga ini adalah semua sama, atau menjadi segitiga sama sisi. Dengan panjang 10, kita akan mencari luas segitiga ini. Terlebih dahulu kita tentukan tingginya. Panjang sisi yang ini, karena ini 10, setengahnya yaitu 5, sehingga T dengan menggunakan teorema Pythagoras, T kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 10 kuadrat 100, 5 kuadrat 25, 100 dikurangi 25, 75, sehingga T sama dengan akar dari 75, atau akar 25 kali 3, atau sama dengan akar 25, 5 akar 3 cm. Atau kita ingat penjelasan yang di atas bahwa T untuk segitiga sama sisi, T sama dengan setengah A akar 3. Setengah A-nya adalah 10 kali akar 3. 10 dibagi 2, 5. Sehingga T sama dengan 5 akar 3 cm. Luas alas yaitu segi 6. Karena ada 6 segitiga, maka luas alas 6 kali luas segitiga. 6 kali luas segitiga setengah alas kali tinggi, yaitu 6 kali setengah alasnya 10, tingginya 5 akar 3. Ini kita bisa bagi 6 bagi 2, 3. 3 kali 10, 30 kali 5, 150 akar 3 cm pangkat 2. Ini
luas alas. Atau kita ingat penjelasan yang di atas, luas alas sama dengan 3/2 A kuadrat akar 3. 3/2 hanya 10 kuadrat akar 3 sama dengan 3/2, ini 100 akar 3. 100 dibagi 2, 50 kalikan 3, 150 akar 3 cm pangkat 2. Ini luas alas. Sehingga volume prisma segi 6 ini adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya yaitu 150 akar 3 kali tinggi prisma yaitu 30 atau sama dengan 4500 akar 3 cm pangkat 3. Inilah volume prisma segi 6 itu. Ayo kita menalar. Perhatikan kembali tabel 8.6 dan 8.7. Volume prisma segitiga pada gambar 1A dan 1B adalah setengah dari volume balok pada gambar 1. Apakah hal ini memberikan arti bahwa volume prisma segitiga selalu setengah dari volume balok? Jawabannya adalah belum tentu. Ini tergantung pada alasnya. Misalkan gambar ini alasnya berbentuk jajar genjang. Jika dibagi 2, maka kedua bangun ini adalah prisma segitiga. Jadi volume prisma segitiga ini tidak selalu dari volume balok. Jika alasnya bukan persegi panjang, misalkan segi 4 yang lain, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, trapesium, jika dibagi 2 akan berbentuk prisma segitiga. Nomor 3, bagaimana cara kalian menentukan ukuran alas dan tinggi suatu prisma segitiga siku-siku jika yang diketahui hanya volumenya saja, yaitu diketahui volumenya adalah 144 cm pangkat 3. Berapa banyak kemungkinan ukuran-ukuran yang kalian temukan? Yang ditanya luas alas dan tinggi. Kita jawab volume prisma luas alas kali tinggi. Jika volumenya 144, maka luas alas dan tingginya berapakah? Sehingga luas alas kali tinggi sama dengan 144. Kemungkinan kita bisa buat tabel seperti ini. Ini untuk luas alas, ini untuk tinggi. Luas alas misalkan 144, maka tingginya bisa 1. Atau 72 dengan 2. Atau 48 dengan 3. 36 dengan 4. 24 dengan 6. 18 dengan 8. 16 dengan 9. 12 dengan 12. Inilah ukuran luas alas dan tingginya. Contoh 8.11. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5. Apabila tinggi prisma 10, berapakah volume prisma? Jadi diketahui di sini sisi segitiga 3, 4, dan 5 cm. Karena ini adalah segitiga siku-siku dan 5 adalah sisi terpanjang, maka 5 adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Yang diketahui berikutnya tinggi prisma yaitu 10 cm. Yang ditanya volume, kita jawab sebelumnya kita harus mencari luas alas. Luas alas berbentuk luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Alasnya misalkan 3, tingginya adalah
4. 4 dibagi 2, 3 kali 2, 6 cm pangkat 2. Ini luas alas. Sedangkan volume adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah 6, tinggi prismanya adalah 10. 6 kali 10, 60 cm pangkat 3. Ini volume prisma. Contoh 8.12. Pada prisma ABCDEF GHIJKL di samping, alasnya adalah segi 6 beraturan dengan sisi 12. Jadi di sini diketahui sisinya adalah 12. Jika tinggi prisma 20 cm, tentukan yang ditanya. Yang A adalah luas alas, yang B adalah volumenya. Kita jawab. Untuk mencari luas alas ini, kita perhatikan segitiga sama sisi. Salah satu sisi alas ini 12 dan alas di bawah adalah 12, maka setengahnya adalah 6. Dan tingginya ini kita cari, T kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 12 kuadrat 144 dikurangi 36, atau sama dengan 108, sehingga T sama dengan akar dari 108, atau kita bagi 3, 36 kali 3, 3 akar 36, 6 akar 3 cm. Ini untuk tinggi segitiga. Atau kita ingat penjelasan yang di atas bahwa T segitiga untuk segitiga sama sisi, yaitu setengah A kali akar 3. Setengah A-nya 12, akar 3. 12 dibagi 2, 6, sehingga 6 akar 3 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya yaitu 12, tingginya adalah 6 akar 3. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 6, 36 akar 3 cm pangkat 2. Sehingga luas alas segi 6 itu sama dengan 6 kali luas segitiga, atau 6 kali luas segitiga 36 akar 3 sama dengan 216 akar 3 cm pangkat 2. Atau kita ingat penjelasan yang di atas bahwa luas alas sama dengan 3/2 A kuadrat akar 3, atau 3/2 A-nya 12 kuadrat akar 3 sama dengan 216 akar 3 cm pangkat 2. Sehingga volume prisma yaitu luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya 216 akar 3, tinggi prismanya adalah 20, sama dengan 4320 akar 3 cm pangkat 3. Ini adalah volume prisma. Contoh 8.13. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10, 8, dan 6. Kita tulis, diketahui balok ukurannya 10 kali 8 kali 6 desimeter. Berisi air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 desimeter pangkat 2 dan berisi air setinggi air sama dengan 12 cm. Ini kita jadikan desimeter menjadi
1,2 desimeter. Yang ditanya, berapa liter air pada kaleng berbentuk prisma sekarang? Volume air. Kita jawab. Sebelumnya kita ilustrasikan, misalkan ada sebuah balok berisi air penuh dengan ukuran 10, 8, dan 6. Misalkan ini 8, 6, dan 10. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain yang berbentuk prisma, di sini tidak dijelaskan prisma apa, bisa saja prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 8. Air ini dituangkan ke prisma lain yang luas alasnya 96 desimeter pangkat 2 dan sudah berisi air sedikit di sini. Dan tingginya adalah 12 cm atau 1,2 desimeter. Kita tentukan volume air pada balok pertama atau volume balok, yaitu 10 kali 8 kali 6 sama dengan 480 desimeter pangkat 3. Dan volume air yang ada yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya, alas prisma di sini 96 dan tingginya adalah 1,2 sama dengan 115,2 desimeter pangkat 3. Volume balok ini, air yang ada di dalam balok akan dituang ke prisma lain sehingga volume balok sama dengan volume prisma. Volume balok 480, volume prisma yaitu 96 dikali tinggi. Maka tinggi air, jika air dalam balok ini dituang ke prisma lain, 480 dibagi 96 atau tingginya adalah 5 desimeter. Sehingga volume air setelah ditambahkan dengan air yang pertama yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya 96, tingginya yang awalnya 1,2 ditambahkan 5 air yang baru atau 96 dikali 6,2 sama dengan 595,2 desimeter pangkat 3. Diingat, 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter, sehingga volume air 595,2 liter. Ayo kita mencoba. Nomor 1, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6, 8, dan 10. Diketahui sisi segitiga yaitu 6, 8, dan 10 cm. Tinggi prisma 14 cm. Jika panjang sisi alasnya diperbesar, sisi alas menjadi 9, 12, dan 15 cm. Tentukan A, perubahan volume prisma. Yang ditanya V2. Yang A. Yang B, perbandingan volume prisma sebelum dan sesudah diperbesar. Jadi perbandingan V1 banding V2. Kita jawab V2 sama dengan luas alas kali tinggi. Untuk V2, luas alasnya berbentuk segitiga siku-siku, maka rumusnya setengah alas kali tinggi prisma. Kita bedakan dengan TP saja.
Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku 9, 12, dan 15, maka 15 adalah sisi miring. Maka sisi tegaknya 9 dan 12. Maka sama dengan setengah alasnya 9, tingginya 12. Tinggi prisma adalah 14. 12 dibagi 2, 6. 9 kali 6 kali 14 sama dengan 756. Satuannya adalah cm pangkat 3. Ini volume prisma yang kedua. Yang B, perbandingan V1 banding V2. Kita harus ingat rumusnya luas alas kali tinggi dibanding luas alas kali tinggi. Untuk membedakan luas alasnya karena berubah, kita beri 1, yang ini ada 2, dan tingginya tidak berubah. Luas alas rumusnya setengah alas kali tinggi dikali TP banding setengah alas kali tinggi kali TP. Setengah alasnya yaitu untuk segitiga yang pertama, luas alas yang pertama 8, 6, 8 dan 10, maka 10 adalah sisi miring, sehingga sisi tegaknya adalah 6 dan 8. Kita tulis di sini 6 kali 8, tinggi prisma 14 dibanding setengah A-nya 9 kali 12 kali 14. Kita bisa coret setengah dengan setengah, 14 dengan 14. 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Sehingga 2 kali 2, 4 dibanding 3 kali 3, 9. Maka perbandingannya adalah 4 banding 9. Nomor 2, volume suatu prisma dengan alas berbentuk persegi panjang adalah, kita diketahui dulu, ini adalah volume prisma 1080 cm pangkat 3 jika tinggi prisma TP 10 cm dan perbandingan panjang dan lebar, jadi P banding lebar sama dengan 4 dibanding 3. Yang ditanya yang A, P dan L. Yang B, luas seluruh permukaan prisma. Luas permukaan prisma. Kita jawab P banding L sama dengan 4 banding 3, atau P per L sama dengan 4 per 3. Dapat ditulis di sini P sama dengan L-nya kita kalikan silang 4 per 3 L. Kita cari luas alas prisma. Luas alas sama dengan, karena berbentuk persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya yaitu 4 per 3 L kali L, atau sama dengan 4 per 3 L kuadrat. Ini adalah rumus luas alas. Sedangkan volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Volume prisma yaitu 1080, luas alasnya 4 per 3 L kuadrat, tingginya adalah 10. Ini 1080, ini 10, kita coret nolnya, tinggal 108. 4 per 3 kita pindah ke sebelah menjadi dibalik saja, 3 per 4 sama dengan L kuadrat, atau L kuadrat sama dengan 108 dibagi 4, 27. 27 dikali 3, 81, sehingga L sama dengan akar 81, atau sama dengan 9 cm. Maka P di sini
4/3 L atau 4/3 L nya 9. 9 dibagi 3, 3. 4 kali 3, 12. Maka P 12 cm. Yang B, luas seluruh permukaan prisma. Luas permukaan yaitu karena berbentuk balok, luas permukaan balok 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T sama dengan 2. P nya adalah 12, L nya 9 ditambah P 12, T tinggi prisma sama dengan 10 ditambah 9 kali 10 sama dengan 2 kali 12 kali 9 108 ditambah 12 kali 10 120 ditambah 9 kali 10 90 atau 2 kali 318 atau sama dengan 636 cm pangkat 2. Nomor 3, diketahui alas sebuah prisma berbentuk persegi dengan panjang sisi 12. Diketahui sisinya atau sisi alas 12 cm. Tinggi prisma TP sama dengan 15 cm. Jika sisi alasnya diperkecil, jadi sisi kedua diperkecil 3/4 sisi yang pertama. Kita cari sisinya terlebih dahulu. 3/4 kali 12. 12 dibagi 4, 3 kali 3 jadi 9. Ini sisi yang diperkecil. Yang ditanya, tentukan perbandingan volume prisma sebelum dan sesudah. Jadi V1 dibanding V2. Kita jawab. Kita cari V1 yaitu luas alas kali tinggi karena bentuknya persegi S kuadrat kali T. S nya yang pertama yaitu 12 kuadrat dikali tingginya 15 atau sama dengan 144 dikali 15 sama dengan 2160. Satuannya cm pangkat 3. Ini volume pertama. Volume kedua setelah diperkecil alasnya yaitu luas alas kali tinggi. Sisinya yaitu 9 kuadrat kali 15. 81 dikali 15 sama dengan 1215 cm pangkat 3. Maka perbandingan V1 banding V2 yaitu 2160 dibanding 1215 kita bagi dengan 135 sama dengan 16 banding 9. Cara yang kedua, V1 banding V2 yaitu luas alas pertama kali tinggi prisma dibanding luas alas kedua dikali tinggi prisma. Luas alas yaitu S kuadrat dikali T dibanding, diingat sisinya yaitu 3/4 S. Jadi di sini 3/4 S dikuadratkan kali T. S kuadrat kali T dibanding, ini dikuadratkan 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, S kuadrat kali T. Ini kita bisa coret S nya, S kuadrat kita coret dan T nya kita coret. Ini menjadi 1 banding 9/16 atau kita kalikan silang 16 dibanding 9. Nomor 4, sebuah prisma mempunyai ukuran panjang 10, lebar 4 dan tinggi 16. Di sini diketahui
panjangnya 10, lebarnya 4 dan tingginya 6. Jika panjang prisma diperpanjang 6/5 kali, jadi P2, 6/5 kali P pertama sama dengan 6/5, P-nya adalah 10. Ini kita coret 10 bagi 5, 6 kali 2, 12 cm. Dan tinggi prisma diperkecil, T2 sama dengan 5/6. T pertama 5/6, T-nya adalah 6. Kita coret, maka tinggal 5 cm. Yang ditanya adalah maka besar perubahan volume balok V1 dan V2. Kita cari V1, kita jawab V1 karena ini berbentuk balok, maka rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya yang awal yaitu 10, lebarnya 4, tingginya 6, atau sama dengan 240. Satuannya cm pangkat 3. Ini adalah V1. Untuk V2 yaitu P kali L kali T. Namun P2 L-nya tetap tidak berubah, T-nya berubah, T2. P2 yaitu 12, L-nya tetap 4, T-nya adalah 5. Sama dengan 240 cm pangkat 3. Ini adalah V2. Ternyata kedua buah prisma ini tidak mengalami perubahan volume. Demikian pembahasan kegiatan 8.5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.